Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya telah bersama dengan Bapak Dadang ya. Bapak Dadan Kamaludin. Kamal ini artinya indah ya Pak ya? Indah. Gitu ya, Kamaludin berarti keindahan agama gitu ya Pak, kurang lebih ya. Ya ini karena din itu adalah agama. Dan satu lagi Ibu Indah dari SMPN 16 Kota Depok. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Ibu sehat? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Begini Pak, kita dari media umat ingin mempertanyakan atas maraknya kejadian-kejadian yang dimana pornografi itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang menurut kita dia belum bisa melakukannya. Seperti anak-anak SMP itu terjadi di Semarang. Dia mohon izin Pak ya, mohon maaf sekali lagi bukan ingin berbicara kotor, tapi dia melakukan hubungan suami istri dengan seorang anak SMA kelas 2. Itu terjadi di Semarang Pak, anak SMP kelas 3 itu berhubungan intim dengan anak SMA kelas 2 SMA di Semarang. Nah ini bagaimana menurut Pak Dadan dan Ibu Indah agar anak-anak kita ini mempunyai benteng atau yang Ibu Indah katakan mempunyai imun ya Bu ya terhadap hal-hal yang demikian. Itu aja. Mohon izin Pak. Ya Pak, mungkin saya menyampaikan hal itu mungkin yang ketahuan ya Pak ya, mungkin yang tidak ketahuan juga ada. Nah hal itu mungkin dari yang utama pilarnya sebenarnya orang tua. Orang tua itu harusnya dari dini mengajarkan anak mana hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Dan itu dasarnya mungkin yang paling kuat sebenarnya agama. Jadi anak itu dari pertama orang tua mengajarkan agama ke anak. Cuma saat di sekolah itu kan kita menerima latar belakang anak yang berbeda-beda ya. Nah tugas kita di sekolah, khususnya di SMP, itu kan mereka sekarang usia kecil tapi informasi sangat banyak dan kontrol orang tua lagi kadang kurang. Kalau di sekolah itu mungkin anak ada waktu-waktu megang HP, ada waktu-waktu HP diletakkan. Tapi kalau di rumah kadang anak orang tua mungkin menyerahkan kepada sekolah gitu. Jadi di rumah mereka menyerahkan HP, mungkin kontrol kurang, anak dapat hal kayak gitu. Nah, tapi kan saat terjadi hal-hal yang tidak baik, pasti yang diangkat sekolah mana nih, gitu ya. Bukan mungkin anak siapanya, kedua kalau dia masih pelajar, pasti tanya sekolah mana. Padahal menurut saya, pertama yang perlu dipersiapkan itu, ya mungkin dari segi, ya kayak lingkaran setan gitu ya Pak, kalau dia masih muda, udah melakukan hal itu nanti muncul anaknya lagi, anak yang nggak dididik lagi muncul lagi begitu. Maka itu pendidikan selain agama dari keluarga, kalau dia nggak dapat di sekolah lah tempat anak mendapatkan informasi agama dari guru agama atau dari setiap wali kelas, dari guru matpel, dari guru BK mungkin informasi-informasi hal-hal yang kesehatan reproduksi. Kalau saya sebagai guru BK ya kesehatan reproduksi, tapi dalam versinya karena kita juga mungkin kebetulan saya guru BK Muslim. Jadi kita kaitkan juga ke agama, bahkan yang non muslim pun akan saya ingatkan agama Kristen pun atau agama apapun pasti ada batasan. Jadi mungkin yang perlu paling utama untuk kalau untuk preventif mungkin di keluarga agama kalau mereka mungkin kurang dapet, ya di sekolah ubah dari generasi penerusnya gitu. Kita didik, kita ajarkan. Cuma balik lagi kan, itu balik lagi ke keluarga lagi gitu. Itu yang pertama. Kalau kuratifnya mungkin anak-anak ya saat dia ketahuan orang tua harus tahu. Jadi nggak ada rahasia-rahasia walaupun tuh cuma hal yang simple, stiker pornografi di WA, percakapan kotor, sesimpel itu cuma gini, itu harus kita hindari kalau konteksnya pornografi. Jadi walaupun tuh Bu cuma begini aja kan cuma kata kotor dikit doang, nah itu nggak ada. Jadi kalau udah sifatnya gitu untuk kuratifnya kita panggil orang tuanya untuk mengkomunikasikan anak ibu tuh walaupun 13 tahun, 14 tahun, tapi wawasannya mungkin lebih dari orang yang
20 tahun. Mungkin kalau dari saya gitu Pak. Jadi pertama orang tua mengajarkan agama, kalau dari sekolah mungkin selain agama juga edukasi kesehatan reproduksi. Kalau yang belum terjadi, kalau yang sudah terjadi komunikasi dengan orang tua dan jika diperlukan konseling mungkin ke psikolog atau psikiater atau ustadz untuk mengatasinya kalau udah adiktif gitu. Kalau memang sudah adiktif. Mungkin kalau dari saya itu. Gitu, Pak. Baik Ibu Indah, penjelasannya sungguh sangat gamblang sekali ya, eksplisit tapi detail ya. Baik untuk Pak Dadan, bagaimana kita mengajarkan seks ini dengan cara perspektif Islam agar norma-norma kesusilaan itu tidak mereka langgar. Mohon dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang fenomena pornografi itu selalu terkait dengan sarana dan media. Yang dulu kita HP itu sempat tidak boleh dibawa, sekarang malah ujiannya pakai HP. Jadi kita tidak punya kewenangan dan tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas juga untuk melarang anak tidak membawa HP. Ujiannya aja membawa HP, kemudian materi ajar, modul ajar pun menggunakan HP. Dan itu menjadi bahkan grup-grup WA juga di HP ya. Bahkan koordinasi orang tua dengan anak juga di HP. Jadi itu adalah salah satu hal yang seperti dua sisi mata pedang gitu ya. Nah kebetulan itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak terutama perempuan ini pasarnya. Jadi mereka ini generasi yang memang diincar Pak kalau kita bicara. Itu ada diincar karena pasarnya ada. Mereka juga lari kemana, yang mungkin parah nyari uangnya di situ. Nah kita yang pertama kita harus paham fenomena itu. Dan karena Bu Indah ini udah lebih dari paham, tahu gitu loh. Ada anak yang begitu, kalau tidak tahu, waduh kita udah ketinggalan 20 langkah dari anak. Kita tahu Pak mekanisme, bahkan link-link mungkin kita juga ya ada juga yang kita tahu gitu loh link mereka itu. Nah yang saya tahu dari penanganan ini adalah preventif dan kuratif itu. Memang preventif adalah pendidikan seksual tentunya, tapi pendidikan seksual dikaitkan dengan Islam. Nah itu yang pendidikan seksual itu yang menjadi hal yang selalu menjadi polemik begitu kan. Tentu kalau saya Muslim Pak ya, Muslim biarpun nggak taat amat gitu. Cuman maksudnya ketika kita melaksanakan salah satu metode untuk menyelesaikan yaitu preventif dalam konteks memberikan edukasi seksual, nah itu harus dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, kadang-kadang kan saya suka sambil bercanda sambil ngajar. Nah, kamu jangan terbuai dengan like yang banyak di sosmed. Ya, ketika aurat perempuan terbuka, like-nya pasti banyak gitu loh. Cuman martabatnya turun gitu. Itu karena fitrah itu. Jadi dia kebanggaannya itu kita geser gitu Pak. Kebanggaan untuk like banyak dengan kebanggaan untuk menjaga harkat martabat itu jauh lebih penting. Begitu, itu tuh salah satunya. Jadi kadang-kadang anak kan bangga ketika like-nya banyak atau dia di followernya banyak. Itu kan kebanggaan yang menurut saya semu dan tidak tepat gitu. Apalagi untuk seorang wanita. Dosa jariah Pak. Dosa jariah belum dosanya. Jadi kita geserlah kebanggaan itu. Menjaga dan kemudian kalau misalnya dia ada orientasi untuk ya nauzubillah min dzalik mencari uang di situ, ya seharusnya keluarganya juga dikasih tahu bahwa kewajiban untuk memenuhi nafkah anak, terutama anak perempuan adalah ayahnya, bukan om gitu loh. Atau siapapun yang ketika anak dikasih HP, dikasih diantar-antar, ya kan ketika itu juga iya kamu ngasih apa ke saya, kata yang ngasihnya kan gitu. Jadi kewajiban untuk memenuhi nafkah itu ada di ayahnya. Maka ayahnya inilah yang harus anaknya juga harus ya jangan sampai di luar dari jangan gayanya itu melebihi dari kemampuan, itu harus ditanamkan juga. Kamu segini apalagi ngomong daftar sekolah pakai SKTM, gayanya luar biasa. Nah itu anak juga harus ditanamkan seperti kan sesuai lah dengan gaya. Introspeksi anaknya iya.
jangan kemakan gaya, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian ayahnya juga ditanamkan buat tempat orang tua bahwa kewajiban ada di ayahnya. Ketika ayahnya gagal melakukan itu, maka si anak akan mencari pola ke yang lain. Itu kan sedini mungkin. Karena kita juga, tadi saya bilang, kita juga mengetahui bahwa sekarang sudah mulai banyak yang mencari uang lewat situ. Karena menjual itu ya. Betul kan Pak ya? Nah, jadi kita melakukan hal-hal yang preventif, pendidikan edukasi yang sesuai dengan norma agama Islam tentunya ya, ajaran-ajaran kita ya, bagaimana dicontohkan juga oleh istri-istri Rasul atau pejuang-pejuang Islam di masa lalu, yaitu bisa menjadi panutan lah cerita-cerita itu, ditambahkan dengan kebanggaan yang harus kita geser mindsetnya, kemudian juga kewajiban untuk menafkahi itu ada di ayahnya, kemudian juga tadi apa, hidup sesuai dengan gayanya, sesuai kemampuan, jangan bergeser. Kan murah Pak, makan di warteg berapa sih gitu. Makan HP yang biasa asal dia WA saja ya. Dan kita tanamkan kepada anak untuk selalu mengejar cita-citanya yang positif ya, karena pengalihan energi itu kalau yang laki-laki sebenarnya lebih mudah ya. Ya dia hobi bola, hobi main musik atau bisa diarahkan. Yang perempuan juga kurang lebih seperti itu. Jadi saya selalu tekankan, nak kamu kuliah ya gitu, supaya ya jalur-jalur pendidikan yang masih murni itu masih bisa mereka raih lah gitu, yang buka wawasan berpikir. Jadi bukan hanya menjual, mohon maaf ya, bukan hanya menjual tubuhnya, tapi juga otaknya juga ada gitu ya. Syukur-syukur pada saat kuliah juga ada yang sukanya yang berkualitas juga gitu ya, karena di lingkungan iya yang baik gitu, karena sama-sama di rohis atau di mana kan begitu. Jadi kita dari berbagai aspek lah. Kalau yang kuratif saya pikir Bu Indah punya banyak data ya, yang kuratif penanganan di sini Pak, tapi tidak banyak sih, tidak banyak, karena kelebihannya dari sosmed itu begitu dia terjun ke dunia itu semua orang tahu Pak. Jadi kita bisa mempunyai data objektif di situ. Memang fenomena gunung es itu seperti itu, tapi di sekolah kita kayaknya kita masih sedikit lah, di kita mah ya sedikit. Ada alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita itu data objektif, karena wow langsung nih lapor pas itu. Jadi mereka tertahan lah gitu dengan itu. Masih takut. Mungkin itu saja Pak ya. Kembali ke Bu Indah. Ada sebuah ayat yang saya ingat dari Al-Quran. Kalau bukan karena kelemah lembutanmu ya Muhammad, maka mereka akan menjauh darimu. Mungkin untuk menjaga sebuah ijah atau harga diri, terutama kaum wanita ya. Karena ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan wanita? Allah berkata, wanita itu seorang makhluk yang paling kuat. Dia mampu untuk bertahan 9 bulan mengandung anaknya. Dia mampu untuk menyusui 2 tahun lamanya. Dia mampu menahan sedih dalam tawa dan menahan tawa dalam sedih. Namun ada satu kelebihan dan ada satu kekurangan. Kata malaikat, apa ya Allah kekurangannya? Kekurangan wanita adalah dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang paling berharga. Jadi wanita sebenarnya ini makhluk istimewa, tapi kekurangannya dia tidak mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang paling berharga. Sehingga ketika wanita yang mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk berharga, maka dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, Pak. Nah, ini bagaimana konsep dari kelemah lembutan yang akan diterapkan kepada anak-anak melalui bimbingan BK, Bu? Mohon izin, Bu. Ya, kalau dari saya sendiri sih, layanan BK itu kan sifatnya memang mengajarkan anak untuk nantinya mandiri mengambil keputusan ya Pak. Jadi tugas manusia tuh makhluk yang bebas namun bertanggung jawab kan ya.
Allah memberi kebebasan, dia memilih tapi dikasih nabi kan bimbingan lewat Al-Qur'an. Nanti yang penting Allah udah ngasih tahu, kalau kamu begini, kamu akan begini, hukumannya ini, kalau kamu begini, hukumannya itu. Nah, sama dalam layanan BK pun kita tugasnya adalah menyampaikan informasi, layanan informasi-informasi dengan cara sesuai tugas perkembangan mereka. Jadi kalau mereka remaja, usia segini, caranya melalui sebagai teman. Kalau usia, tapi teman tetap dalam konteks guru gitu, ada batasannya. Tapi dengan cara artinya menggurui, tapi konteksnya baik buruk. Jadi anak itu kita ajarkan dampak gitu ya, lebih ke situ. Jadi fokus lemah lembutnya sini adalah marah itu pun juga bukan berarti kita kasar, Pak. Maksudnya kita tegas. Jadi dari awal anak tahu bahwa kalau kamu mendengarkan, menyimak, ini kebaikannya adalah insya Allah untuk kalian. Tidak ada guru itu yang mengajarkan sesuatu yang buruk pada dasarnya. Apalagi kalau dalam BK itu ada, mungkin sekarang semua pelajaran ya Pak, ada asesmen kebutuhan peserta didik. Kita ngasih angket kebutuhan. Nah artinya apa yang kita sampaikan itu sesuai kebutuhan mereka sebenarnya, kayak wawasan kesehatan reproduksi. Mereka mungkin merasa nggak butuh, tapi kita tahu mereka perlu, maka kita sampaikan. Jadi mungkin kelemah lembutan ini bukan berarti konteks kita nggak boleh tegas, tapi kita sampaikan dengan baik. Tapi saat dia melakukan kesalahan, dia harus tahu ini salah, ini benar. Jadi lemah lembut itu dalam arti tetap anak itu harus paham baik dan buruk. Jadi kalau ada anak yang bilang, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Nggak tahu. Kita harus tahu dulu, Pak. Kamu harus tahu dulu, karena orang untuk berubah itu harus tahu dulu. Kamu posisinya di mana nih? Kayak kita belum bisa nyetir. Kenapa nggak bisa nyetir? Karena penakut. Nah berarti takutnya dulu kan yang kita hadapi. Nah gitu. Jadi artinya lemah lembut dalam konteks layanan BK ini lebih kepada tegas dalam hal yang mana baik, mana buruk. Kalau dia tidak bisa mengikuti juga pada akhirnya, ya berarti kamu akan mendapat resiko. Yang penting seperti ini. Kamu siap ya silakan. Artinya nanti kembalikan ke orang tua gitu. Karena kan sekolah cuma berapa jam Pak? Ya kan, ketemu guru BK berapa jam, ketemu guru IPA berapa jam. Tapi kalau orang tua kan dari lahir sampai, kalau perempuan dinikahkan ya Pak. Kalau laki-laki mungkin seumur hidup ya. Nggak ngerti saya konteks ke situnya. Artinya kalau dia sudah tidak bisa mengikuti, karena sekolah itu bukan cuma ada aturan kan Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, mereka nggak bisa mengikuti, kita udah bimbing beberapa kali, kita tanya ke orang tua, ini masih mau dididik atau tidak gitu. Kalau tidak ya mungkin ada tempat lain yang lebih, bukannya kita berlepas tangan Pak, tapi kadang kan kita aja urut, di sini nggak cocok, di sana cocok gitu. Jadi saat terakhir emang anak itu sudah, saya nggak suka Bu ditegur-tegur begini, oh ya udah panggil orang tua. Orang tua tanya, Pak kayaknya anaknya tidak cocok dengan didikan di sini. Nah itu mungkin di tempat lain cocok sama gurunya, mungkin di tempat lain. Jadi bukannya kita nyerah, tidak, justru kalau dalam kita mah alih tangan gitu. Karena masih banyak yang Nah kan ada apalagi 1000 siswa ya, kalau dia nggak mau jadi contoh yang lain menular kan hal. Mendingan kalau emang dia tidak mau, tidak suka, ya mungkin cari sekolah yang bisa mendidik dia gitu. Jadi mungkin kalau di BK, kalau di saya pribadi ya Pak, khususnya kalau ada anak yang memang sudah sekali, 2 kali ternyata masih, terutama yang hal yang sama ya Pak, kesalahan kan banyak, kenapa dia sama-sama itu berarti kan dia tidak belajar gitu kan. Akhirnya lemah lembut di sini mungkin bisa dalam arti kita ajarkan baik buruk dalam konteks, kalau dia muslim kita arahkan sesuai agama Islam, kalau dia non muslim ya kita arahkan agama kamu gimana gitu. Karena kan ini sekolah negeri ya Pak, mau nggak mau kita ngarahinnya juga bukan karena saya nggak ngerti agama lain, tapi tetap emang boleh di agama kamu kayak gini, atau emang boleh kayak gini, kalau tata tertib gimana. Jadi kita kaitannya norma agama, norma sosial, tata tertib. Kalau dia tetap mengulangi lagi, ya udah ke orang tua. Karena sepenuhnya tanggung jawab kita kan di sekolah, merasa sudah optimal dengan kemampuan kita kembalikan ke orang tua. Mungkin gitu sih Pak, kalau dari pemahaman dan pengalaman saya, mungkin seperti itu. Baik Bu Indah, saya memahami bahwa perspektif lemah lembut dalam Al-Quran memang bukan dalam artian yang bersifat meniadakan ketegasan, tetapi lemah lembut dalam Islam ini
kita memberikan mujatu hasanah atau contoh-contoh yang baik atau tindakan-tindakan yang sifatnya tidak bersinggungan dengan fisik. Artinya tidak ditabok atau tidak dipukul kakinya, tetapi yang Ibu katakan tadi, konsep Ibu Indah sudah tepat sekali dengan konsep Islam. Karena Islam itu sendiri menurut pintunya ilmu Ali bin Abi Thalib, al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Nah, Islam itu ilmiah dan amaliyah. Itu Pak Dadang udah tahu ya. Baik. Terima kasih Ibu Indah, Bapak Dadan Kamaludin. Insya Allah kita berdakwah dalam program Islam Rahmatan lil Alamin. Kita juga memperjuangkan untuk para pendidik di negeri khususnya ya, agar pemerintah Kota Depok juga lebih memperhatikan kesejahteraannya. Mudah-mudahan ada sebuah organisasi politik yang insya Allah akan mengusung kenaikan kesra untuk para guru. Gitu. Ya insya Allah kesra itu mudah-mudahan bisa disetujui. Karena bukannya hanya kita yang mengajukan itu, tetapi harus disetujui juga sama fraksi-fraksi lain. DPRD. Itu diusulkan nanti ke penyelenggara negara, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Oke Pak Kamaludin, Ibu Indah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu. Assalamualaikum.